hebat. Ada salah seorang di antara mereka bernama Zaid bin al-Hubab. Beliau ini berasal dari Irak. Hadir di majlis gurunya. Hadir di majlis gurunya namanya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri membacakan satu hadis seorang tabi'in terkenal. Beliau mengatakan, haddatsana Usamah bin Zaid. Qala haddatsana Musa bin Ulay. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Abu Qais. قال حدثنا عمرو بن العاص قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق ما بين صيامنا وصيام المشركين أكلة السحر فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi seorang guru ketika mengucapkan hadis Rasulullah, dia katakan saya dapat dari guru saya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dapat dari gurunya Musa bin Ulay. Musa bin Ulay dapat dari gurunya ayahnya. Ayahnya dapat dari gurunya Abu Qais. Abu Qais dapat dari gurunya Amr bin Al-As. Amr bin Al-As dari Rasulullah. Setelah selepas majlis, salah seorang di antara yang hadir mengatakan, Usamah bin Zaid guru Sufyan bin Uyainah, Sufyan ats-Tsauri ini saya pernah ketemu. Orangnya ada di Madinah. Loh, benar orangnya masih hidup? Iya, ya udah besok kita ke Madinah. Dia kira perjalanan antara Madinah dan Irak itu sama kayak dari sini ke Semarang. Tidak, jauh, beda negara. Tapi perjuangan di dalam mengambil hadis Rasulullah, karena dia tahu bahwa sungguhnya hadis Rasulullah begitu mulia. Berapa hadis kita dapat malam ini? Kalau seorang Zaid bin al-Hubab datang ke Madinah hanya untuk mengambil satu hadis dari Usamah bin Zaid. Setelah sampai di kota Madinah, berjumpa dengan Usamah bin Zaid, mengambil hadis darinya. Bukan Usamah bin Zaid sahabat, bukan. Usamah bin Zaid seorang tabi'in. Setelah itu orang yang mengantar ke Zaid bin al-Hubab ini mengatakan, Musa bin Ulay masih hidup, ada di Mesir. Jadi ambil dari Sufyan ats-Tsauri dari Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid dari Musa bin Ulay. Musa bin Ulaynya ini masih ada, masih hidup, tapi di Mesir. Akhirnya apa yang dia katakan? Ya udah besok kita ke Mesir. Perjuangan di dalam berusaha mendapatkan ilmu ini yang susah. Dahulu ada seorang bernama Asim ad-Damashqi, seorang ulama. Ayahnya ini rela jual rumah demi anaknya belajar di kota Madinah. Rumahnya di Damaskus di Suriah dijual, lalu hasilnya dibelikan untuk apa? Tiket ini anak bisa ke kota Madinah dan belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Anaknya masih kecil, umurnya masih 13 tahun. Tapi dia bebaskan untuk belajar oleh ayahnya. Maka sesampainya di sana, ini anak duduk ngedengerin. Imam Malik bin Anas dalam majlisnya nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh ada yang, kalau ada yang sedikit bergerak kemudian tidak ada urusannya dengan pengajian, dia mulai tidak fokus dengan pengajiannya atau marah beliau. Makanya Imam Syafi'i pernah dilihat ketika itu marah, disuruh panggil, ini keluarin anak kecil. Nah, Asim ad-Damashqi ini ketika selesai pengajian dia mengangkat tangan ingin bertanya. Wahai Syekh, saya mau tanya, katanya. Kata Imam Malik bilang sama muridnya, itu anak keluarin. Ngerusak hormat majlis. Karena majlis ini majlis orang-orang tua, ahlul hadis, tiba-tiba ada anak kecil yang mau bertanya. Urus abis ini, keluarin dia dari majlis. Selepas majlis anak tersebut dipanggil, ditakdib oleh Imam Malik. Gak boleh lagi begitu. Ya, kalau lagi majlisnya orang tua dengerin aja. Ngapa? Saya kan cuma mau tanya satu hadis. Akhirnya kata Imam Malik, ambil tongkat ataupun rotan, lalu dirotan dia sebanyak 17 kali. Sama Imam Malik. Ditakdib, diajarkan bagaimana cara menjadi orang yang cerdas dan pintar dan bisa mengetahui waktu yang ngepas. Bertanya di waktu yang pas. Waktunya orang tua ya orang tua. Kamu jangan ikut-ikutan. Setelah dipukul 17 kali ini anak nangis. Imam Malik takut, ini kenapa kok anaknya nangis? Padahal dipukulnya pelan. Ditanya, wahai anakku, kenapa kamu menangis? Apa katanya? Imam Malik, saya ini bapak saya bela-belain jual rumah demi saya bisa belajar sama kamu. Kalau saya nanya saja dipukul seperti ini, kapan saya punya ilmu? Maka Imam Malik mengatakan, berapa kali saya pukul kamu? 17. Kemarin saya berikan kamu 17 hadis yang saya dapatkan dari Rasulullah SAW. Selesai diberikan sanad hadis, maka Asim ini mengatakan kepada Imam Malik, wahai Malik, kenapa? Kata Imam Malik, pukul lagi saya tolong, dan setiap satu pukulan berikan saya satu hadis. Maka Al-Imam Malik tersenyum dengan apa yang telah berlaku, dan Asim dijadikan salah satu di antara murid Al-Imam Malik bin Anas. Ya, begitu perjuangan.
Perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu nggak semudah seperti kita sekarang. Enak sekali. Pengen dengerin ceramah Habib Naufal, sudah bisa dari streaming, dari YouTube, hadir di tempat yang begitu nyaman. Ini luar biasa. Ya, jarang sekali majelis ilmu dengan karpet yang begitu mewah, kemudian penampilan yang begitu indah dari seorang guru yang tampan, ya. Masya Allah, sudah komplit kita ini. Tinggal kitanya saja mau atau tidak. Lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Semakin hari kita ini semakin diberikan sarana, semakin malas saja. Makanya